Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Tak ada yang menyangka, tangisan seorang bocah 4 tahun di dalam sebuah gereja di pinggiran kota Detroit justru menggetarkan hati puluhan orang menuju Islam. Hari itu, Minggu pagi yang cerah, sekitar pukul 9, gereja kecil bernama St. Martin Community Chapel di Michigan, Amerika Serikat, bersiap mengadakan kebaktian rutin mingguannya. Jemaat mulai berdatangan, sebagian membawa Alkitab, sebagian lain membawa roti dan anggur sebagai bagian dari ritual. Di antara jemaat itu, terdapat sepasang suami istri bernama Philip dan Marisa Peterson, pasangan kulit putih berusia 30-an, bersama anak laki-laki mereka yang masih berusia 4 tahun bernama Elijah. Sejak kecil, Elijah dikenal sebagai anak yang pendiam namun penuh rasa ingin tahu. Pagi itu ia tampak gelisah. Tak seperti biasanya, ia tak mau duduk di bangku jemaat, malah berjalan ke depan mimbar, berdiri di tengah-tengah gereja, dan tiba-tiba menangis histeris sambil menunjuk ke arah salib besar yang tergantung di dinding altar. Jemaat yang hadir sontak terkejut. Suara tangisan Elijah bergema keras di ruang ibadah yang khusyuk. Sang ayah mencoba menghampiri dan menenangkannya. Tapi bocah itu terus berteriak, "Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan." Ucapan polos dari anak kecil itu mengheningkan ruangan. Semua orang terdiam. Pastor gereja, John A. Hamilton, menghentikan khutbah yang baru dimulainya dan turun dari mimbar menghampiri bocah itu. "Apa maksudmu, Elijah?" tanya sang pastor lembut, namun Elijah hanya menangis dan mengulang kalimat yang sama. Dalam kebingungan itu, seorang jemaat bernama Jamal Thomas, pria Afro-Amerika berusia 52 tahun yang baru 2 bulan lalu mempelajari Islam secara diam-diam berdiri dan meminta izin untuk berbicara. Dengan raut wajah tegang, ia berkata, "Mungkin kita harus mempertimbangkan bahwa suara hati anak ini bukan kebetulan." Jemaat mulai saling berpandangan, beberapa mencoba tersenyum, mengira itu hanya tingkah anak kecil, tapi ada juga yang mulai merenung. Pastor Hamilton mencoba melanjutkan ibadah seperti biasa, namun suasana telah berubah. Elijah menolak kembali ke bangku. Ia malah keluar gereja dan duduk di tangga luar, memeluk lututnya sambil menatap langit. Ibunya, Marisa, menyusul dan duduk di sebelahnya. "Kenapa kamu berkata seperti itu, Nak?" tanyanya. Elijah memeluk ibunya dan menjawab, "Aku bermimpi semalam. Ada cahaya besar, dan suara bilang padaku bahwa Tuhan tidak digantung." Malam itu, Marisa tak bisa tidur. Ia mencari di internet tentang mimpi anak-anak dan agama. Di tengah pencariannya, ia menemukan video tentang Islam dan pandangan Islam terhadap Tuhan. Ia kaget mengetahui bahwa dalam Islam, Tuhan tidak digambarkan dengan wujud apapun, tidak pernah disalib, dan tidak pernah menyerupai manusia. Malam itu juga, ia membangunkan suaminya dan menunjukkan video itu. Philip, yang lebih skeptis, menonton sambil mendengarkan penjelasan seorang mantan pendeta yang masuk Islam. Di akhir video, wajahnya berubah. "Ini masuk akal," gumamnya. Mereka pun terus menelusuri, membaca Al-Quran terjemahan, menonton kajian, dan seminggu kemudian memutuskan mengunjungi masjid terdekat, Islamic Center of Detroit. Di sana mereka disambut hangat oleh Imam Khalid Al-Rashid yang mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Setelah 2 jam berbicara, pasangan itu menangis dan mengucapkan syahadat di hadapan imam dan beberapa jemaah. Berita tentang peristiwa ini menyebar cepat. Seorang jemaah masjid merekam momen syahadat mereka dan mengunggahnya ke media sosial dengan judul "Anak 4 tahun membimbing keluarganya ke Islam." Dalam waktu seminggu, video itu telah ditonton jutaan kali. Yang mengejutkan, beberapa jemaat gereja tempat mereka biasa beribadah turut menonton video itu dan mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Pastor Hamilton, yang awalnya menanggapi dengan dingin, akhirnya menghubungi pasangan itu secara pribadi untuk mendengar langsung kisahnya. Ia pun mulai meragukan ajaran yang ia khotbahkan selama 30 tahun. Dalam satu pertemuan pribadi dengan Marisa dan Philip,
Pastor itu menangis dan berkata, "Saya sudah mengabaikan suara hati saya sejak lama." Beberapa hari kemudian, pastor mengumumkan bahwa ia akan mengambil cuti untuk melakukan pencarian spiritual yang lebih dalam. Keputusan itu membuat gempar jemaatnya. 5 anggota dewan gereja mengundurkan diri. 2 di antaranya menyatakan diri masuk Islam hanya dalam 2 minggu setelahnya. Prosesnya cepat dan mengejutkan. Mereka tidak hanya masuk Islam, tetapi juga aktif berdakwah. Salah satunya adalah Sarah Mendoza, mantan penyanyi gereja, yang mulai mengadakan kajian Islam di rumahnya setiap Kamis malam. Dalam 2 bulan, jumlah peserta kajian di rumah Sarah mencapai 30 orang. Sebagian besar adalah jemaat gereja lama mereka. Seiring waktu, jumlah mualaf bertambah dari hanya Philip, Marisa, dan Elijah. Kini tercatat 47 orang dari komunitas gereja. St. Martin telah mengucap syahadat. Perubahan ini mengguncang komunitas Kristen di Detroit. Media lokal mulai memberitakan fenomena ini, dan narasi umum yang berkembang menyebutnya sebagai kebangkitan Elijah. Beberapa orang menganggap ini kebetulan spiritual, namun banyak yang percaya ini tanda dari Tuhan. Salah satu media nasional, CNN, mewawancarai Marisa dan menayangkan liputan khusus tentang mereka. Dalam wawancara itu, Marisa berkata, "Saya tidak pernah menyangka dari mulut anak kecil, saya menemukan kebenaran yang selama ini saya cari dalam gereja." Sementara itu, Elijah, sang bocah kecil yang menjadi pemicu semua ini, tetap polos seperti biasa. Ia kini senang diajak ke masjid, duduk bersama anak-anak lain belajar wudhu, dan membaca Al-Fatihah. Imam Khalid menyebut Elijah sebagai hadiah dari langit dan menjadikannya simbol perubahan di komunitas. Beberapa pendeta dari gereja-gereja lain datang secara diam-diam ke masjid untuk berdiskusi. Mereka penasaran, ingin mendengar langsung dari mulut pasangan yang memilih Islam. Karena anak mereka, diskusi itu berlangsung terbuka, hangat, dan tanpa tekanan. Tak sedikit dari mereka mengaku terkesan dengan konsep ketauhidan dalam Islam yang murni dan tidak rumit. Salah satu pendeta, Pastor Ricardo Alvarez dari Chicago, datang setelah mendengar kisah Elijah dari TikTok. Ia mengaku selama ini telah merasa ada yang tidak beres dengan doktrin gerejanya. 3 minggu setelah kunjungannya ke Detroit, Pastor Ricardo resmi keluar dari gerejanya dan mengucap syahadat. Ia kini aktif berdakwah melalui kanal YouTube-nya yang diberi nama League of Unity. Dalam salah satu videonya, ia berkata, "Semua ini terjadi karena Tuhan bicara lewat anak kecil. Siapa kita untuk mengabaikannya?" Kini, peristiwa itu dikenang sebagai salah satu momen kebangkitan Islam paling tak terduga di wilayah Midwest, Amerika. Dari sebuah gereja kecil, melalui tangisan jujur seorang bocah, telah lahir gelombang hidayah yang mengubah puluhan hidup, mempertemukan hati-hati yang rindu akan cahaya, dan menyatukan jiwa-jiwa dalam keresahan Tuhan yang sejati. Elijah, yang kini telah berusia 5 tahun, tetap tumbuh sebagai anak biasa. Namun setiap kali ia tersenyum di masjid, semua orang tahu bahwa senyumnya telah menjadi saksi awal dari sebuah perjalanan iman yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang melihatnya.